pernah bilang Indonesia emas dalam 100 tahun negeri ini. Kau bilang tentang revolusi mental, nawacita, bonus demografi, generasi emas. Tetapi di tengah perjalanan kau ingkari semuanya. Ada orang yang bersikap karena keyakinan, ada orang yang berkeyakinan karena sikap. Itu terkait proses nalar. Sikap karena keyakinan sebagaimana taklid buta. Untuk orang ini, menurut Friedrich Nietzsche, keyakinan buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan. Faktor subjektifnya sangat kuat. Yang berkeyakinan karena sikap, paling mudahnya kita ambil contoh yang populer, misalnya seperti Reza Rahadian, aktor film Indonesia masa kini. Dia bukan aktivis medsos, dia pembaca buku, aktif informasi lewat media konvensional, aktif mengikuti diskusi politik dan kebijakan publik, aktivis masalah sosial dan pendidikan, cukup educated. Karena orang tuanya diplomat, punya relasi ke beberapa elit politik, tetapi Reza lebih suka bertemu langsung, face to face, dan menyampaikan keresahannya secara tertutup. Pada sisi itu dia objektif dan proporsional. Kalau kemarin ikut demo turun ke jalan karena DPR hendak menganulir keputusan MK nomor 6070, dia sudah menjelaskan sikapnya ke publik. Dia tahu apa yang dilakukan dan dia tahu resikonya. Sepuluh tahun berkuasa telah mengubah juga keluargamu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Karena mimpimu tak semua bisa mewujud. Adakah kau yakin hanya dirimu yang tahu? Apakah kau yakin hanya dirimu yang mencintai negeri ini? Performance Presiden Joko Widodo ya memang memburuk pada fase setelah mendukung anaknya menjadi pasangan dari Capres Prabowo Subianto. Capaian-capaiannya tentang pembangunan infrastruktur, juga bagi saya prestasinya mengubah upacara 17-an di Istana Merdeka menjadi warna-warni pakaian adat Nusantara, itu menurut saya keren, otentik. Ia populis dan semula genuine. Tapi capaiannya itu perlahan tergerus dengan problem dasar mengenai status quo negara dengan persoalan hukum, terutama hukum ketatanegaraan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi. Plus kalau mesti ditambah ya pertumbuhan kualitas sumber daya manusia berkait pendidikan, kesehatan, dan daya saing SDM kita. Senyapanya penegakan hukum yang kau janjikan justru melangkah mundur. Pemberantasan korupsi justru seolah menjadi alat permainan politik semata. Saya meyakini dan kemudian bersikap, setidaknya menyimpulkan, tidak mungkin puluhan atau ratusan akademisi dari ahli hukum, terutama hukum tata negara dan ahli ekonomi, punya kejorokan atau kekotoran logika karena benci kepada seorang pemimpin ketika mengkritisi. Bisa dilihat ujung analisisnya kepada permasalahan atau peristiwa. Kalau kepada permasalahan, mereka bisa memaparkan deretan data dan fakta, sebab dan akibat dengan kerangka teori dan analisisnya. Sementara jika hanya berhenti kepada peristiwa, akan cenderung kepada personalia, kasus per kasus, seolah satu sama lain tidak berhubungan. Dalam akhir masa jabatanmu begitu banyak, terlalu banyak gerak-gerikmu mengundang curiga dan syakwa sangka. Ada apakah sesungguhnya? Benarkah kau hanya boneka dari para oligark, kelompok lama yang lewat dirimu?
kembali lagi berkuasa setelah terpinggirkan dari reformasi 98. Cobalah hati-hati memahami permasalahan bisa muncul dari peristiwa dan atau memunculkan peristiwa, tetapi peristiwa bisa mengakibatkan permasalahan. Itu makanya dari permasalahan bisa melahirkan output analisis, bahkan jalan keluar. Melihat peristiwa kita bisa terjebak pada dugaan dan gosip. Memahami dua hal itu, kualitas seseorang bisa dilihat dari kemampuannya membedakan aksi-reaksi, reaksi versus respons, eksplorasi versus eksploitasi, angka versus nilai. Adalah memprihatinkan pula jika tak bisa membedakan berdebat dengan bertengkar. Ketetapan MPE tentang peranan sipil, kau geser lagi pada supremasi militer. Bukan lagi dui fungsi, melainkan multifungsi. KKN merajalela justru dimulai dari dirimu sendiri. Bagi saya sebagai peristiwa, Presiden Joko Widodo adalah baik sebagai potensi dan memberi harapan. Namun sebagai permasalahan bagi saya yang di awal mendukungnya, tepatnya mengharapkan, Presiden Joko Widodo seolah deja vu. Adakah ini kutukan turbulensi 25 tahunan? Saya sih lebih percaya ujaran Ali bin Abi Thalib, lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Kau bertumpu hanya kepada algoritma, popularitas untuk personalisasi. Tak ada gagasan yang memimpin agar bangsa ini mandiri dan tahu diri. Perjalanan kemudian seperti di pom bensin, di mana pertanyaan rutinnya kita mulai dari nol ya. Meskipun untuk memupus kekecewaan, saya hanya bisa berharap semoga Prabowo lebih bisa diharap, karena ia seorang yang educated, dan dari sejak lahir ia tidak pernah berganti nama karena sakit-sakitan. Ini penutup yang pahit, atau sebaliknya kita bertanya kepada psikolog sosial Hamdi Muluk atau sekalian Nayib Al-Rodan. Karena Andi Wijayanto pernah menyarankan, gimana sih Jokowi ini? Ya, tanyakan ke psikiater, bukan psikolog. Mengapa, mengapa, mengapa? Seperti pertanyaan dalam lagu pop Indonesia. Cinta tak berbalas, cinta dikhianati, cinta tak tahu diri. Senyatanya demokrasi tanpa disiplin, tanpa ketaatan pada hukum, hanyalah akan menjadikan negeri ini kembali kepada masa lalu. Seolah hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan, sementara rakyat jelantah kau anggap remah-remah. Hanya butuh bansos, hanya butuh amplopan 1 juta 2 juta, tapi yang kau dapat miliaran kemapanan otak beku. Kembali menjadi kaum sedepan di tengah mimpi setinggi bintang di langit.